Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Pak Yadi. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Bersama keluarga, Pak Yadi mengucapkan selamat, sehat, sejahtera, dan bahagia. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang IPS yang sebenarnya adalah mengulang dan memperdalam tentang interaksi sosial. Kalian masih ingat interaksi sosial manusia? Itu yang pertama, interaksi antar individu, individu antar kelompok, kelompok antar kelompok, dan manusia dengan lingkungan alam yang terjadi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya yang ada di masyarakat atau dalam hidup kita sehari-hari. Yuk, mari kita lihat satu persatu bahan pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Pertama, tentang interaksi manusia terhadap lingkungan dan pengaruhnya. Yang pertama, interaksi manusia terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ini jadi interaksi manusia terhadap lingkungan itu memiliki pengaruh terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia, ya. Itu yang terpenting adalah pengaruh positifnya. Kalau negatifnya pasti juga akan muncul dengan adanya interaksi manusia terhadap lingkungan tersebut. Nah, kita lihat. Nah, ini interaksi manusia dengan lingkungan akan memengaruhi apa saja. Nah, pengaruhnya apa saja? Yang pertama, peningkatan keuangan. Yang kedua, pembangunan sosial dan budaya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Dan yang keempat adalah pembangunan moral dan budaya. Ini masing-masing terbentuk karena adanya interaksi manusia terhadap lingkungan hidup sehari-hari. Misalnya ini kita lihat. Nah, inilah dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini yang terjadi setiap hari, bahwa interaksi manusia itu hubungan antar perorangan, antar kelompok dengan kelompok, maupun perorangan dengan kelompok manusia. Nah, interaksi manusia itu bukan hanya atau tidak hanya sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya serta ekonomi yang ada setiap hari. Ya, itu dinamikanya. Nah, contoh dengan lingkungan ekonomi. Nah, interaksi manusia terhadap lingkungan yang berpengaruh terhadap ekonomi itu menyangkut apa saja, yaitu tenaga kerja. Yang kedua, modal. Yang ketiga, kewirausahaan. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa kegiatan ekonomi ini tidak lepas dari sumber daya alam yang berasal dari bumi atau tanah. Nah, itu misalnya kalian lihat gambar di sudut kiri atas. Itu bidang ekonomi di dalam industri. Yang kedua, yang sebelah kanannya adalah modal. Modal itu untuk menyiapkan sarana prasarana sebelum memulai usahanya. Yang ketiga, yaitu nama usahanya wirausaha.
wirausaha, semua terjadi karena adanya lahan untuk tempat usaha itu. Nah, inilah faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya keempat faktor ini, mustahil bisa berjalan. Itu dalam arti kegiatan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitar yang terjadi. Nah, sekarang kegiatan interaksi manusia terhadap lingkungan itu bisa mempengaruhi atau dampaknya bisa menghasilkan yang dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Kira-kira apa? Coba lihat kira-kira dampak negatif terhadap interaksi sosial terhadap lingkungan. Ini banyak terjadi kalau Pak Yadi nanti sudah mempertunjukkan gambar salah satunya. Misalnya ini. Nah, ya, dengan jumlah penduduk yang besar dari Indonesia, berarti banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berdampak pada kegiatan ekonomi yang tidak stabil, artinya tidak stabil itu berubah-ubah sehingga muncul adanya masalah kemiskinan. Nah, ini yang dampak negatif anak-anak. Jumlah penduduk yang besar itu supaya tidak terjadi kemiskinan, maka harus tersedia apa kira-kira? Ayo, kira-kira apa? Lapangan kerja. Nah, pinter, lapangan kerja. Jadi lapangan kerja itu harus tersedia luas untuk penduduknya. Kalau sampai banyak pengangguran seperti tadi yang di atas tadi, adanya tenaga kerja yang di industri tadi, maka misalnya kurang, munculnya adalah pengangguran, dan akibat dari pengangguran adalah kemiskinan. Nah, upaya untuk mengatasi kemiskinan yaitu satu, program kesehatan gratis. Ini salah satu ya, program mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, bantuan pendidikan gratis juga. Karena setiap tahun sekolah-sekolah, terutama di negeri, swasta pun juga diberi, itu ada namanya bansos, bantuan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan anak-anak Indonesia. Nah, lalu untuk mengatasi terjadinya kemiskinan supaya pengangguran-pengangguran tadi siap kerja, maka adanya pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini penting supaya tenaga kerja itu siap memiliki keahlian khusus. Selanjutnya anak-anak, dengan kemajuan teknologi yang modern saat ini yang luar biasa, pemerintah Indonesia menghargai dan mendorong setiap usaha kreatif. Nah, usaha kreatif apa artinya? Nah, usaha kreatif itu jenis wirausaha dengan berbasis teknologi yang ada sekarang. Nah, Pak Yadi beberapa semester yang lalu atau tahun lalu menanyakan pada teman-temanmu yang sekarang kelas 6, apa cita-citamu nanti? Pak, saya ingin menjadi YouTuber. Nah, ini YouTuber inilah yang namanya usaha kreatif. Ternyata sekarang YouTuber itu tidak pandang usia. Ada anak-anak sudah punya usaha YouTuber, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa sambil kuliah sambil usaha. Ini kerjanya itu tidak pakai tenaga, tetapi banyak memerlukan kreativitas otak atau pikiran. Lalu di-upload di YouTube, kemudian banyak di-subscribe oleh penonton, sehingga itulah pendapatan dari para YouTuber yang setiap hari uang mengalir. Nah, ini pemerintah mendorong usaha ini dan juga usaha lewat marketing online. Market online itu pasar lewat online. Ini kreatif juga. Itu kerjanya di rumah, tetapi uang mengalir tiap saat. Nah, ini anak-anak untuk mengatasi kemiskinan sekarang ternyata
interaksi sosial dengan lingkungan sekitar juga memunculkan dampak negatif. Dampak negatif yang lain, perhatikan. Nah, ini kebiasaan hidup, interaksi manusia dengan lingkungan sosial atau lingkungan alam. Kalau kebiasaan jelek itu tidak dibangun dari diri sendiri, maka yang terjadi apa? Hidup bebas seenaknya, yang terjadi lingkungan menjadi apa? Kumuh. Seperti ini, lingkungan di kampung nelayan. Masyarakat di lingkungan pantai atau nelayan tidak peduli dengan kebiasaan sehari-hari, dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, ini dampak negatif, pengaruh terhadap pembangunan sosial budaya yang dikembangkan yang buruk, habit yang buruk, kebiasaan buruk setiap hari hidup tidak disiplin, tidak membiasakan hidup bersih, yang terjadi ya seperti ini. Selanjutnya, pengaruhnya sekarang yang tadi pengangguran bisa diatasi, yaitu tentang bagaimana kita menyediakan tenaga kerja di dalam lingkungan ekonomi sehari-hari dengan berdirinya usaha-usaha. Nah, penyebab yang lain pengangguran itu karena rendahnya pendidikan. Orang lulus hanya SD, SMP maksimal. Ini masalah nanti. Tidak siap kerja, paling kerjanya hanya sebagai apa? Kaum buruh, tukang sapu, dan sebagainya. Kemudian penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Ini juga yang menyebabkan pengangguran. Jadi masalah tenaga kerja di lingkungan ekonomi yang kurang siap pakai itu karena rendahnya pendidikan. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang tidak ada. Yang ketiga, penyebaran angkatan kerja atau usia kerja yang tidak merata di seluruh Indonesia. Lihat ini. Nah, ini persentasenya beda-beda. Yang biru ini paling banyak di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa. Kemudian ini di daerah Sumatera, Kalimantan, yang ini di Papua. Papua ini padahal pulau terbesar, tetapi tenaga kerjanya banyak yang tidak mau ke sana karena mungkin merasa jauh, padahal itu di wilayah negara kita sendiri. Kemudian ini di pulau-pulau lain yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini penyebaran yang tidak merata. Nah, kemudian penyebab lain kemiskinan itu ini. Ya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Jadi jaminan kesejahteraan hidupnya dari perusahaan yang kurang maksimal. Kalian saat ini baru tahu marak-maraknya berita setiap hari apa kira-kira? Ayo, siapa bisa jawab? Yo, setiap hari sekarang kalau kalian melihat televisi atau nyetel YouTube isinya tentang demo. Demo tentang apa coba? Yo, nah pinter. Tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu undang-undang tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Loh Pak, mengapa kok banyak yang demo? Nah, karena banyak yang menolak tidak setuju. Loh kok tidak setuju Pak? Tentang adanya itu karena apa? Nah, menganggap mereka itu dirugikan dengan adanya undang-undang aturan ketenaga kerjaan yang baru, maka ditolak. Nah, itu anak-anak yang saat ini sedang marak terjadi demo yang sekarang ini sedang marak di kota-kota. Hampir setiap hari lihat YouTube maupun televisi isinya demo-demo terus. Nah, dengan adanya kemiskinan akibat tenaga kerja yang kurang siap pakai, ini lihat ini gambar ini. Ya, gambar ini tiap tahun hampir ada dari apa ya istilahnya, Kementerian Tenaga Kerja membuka bursa kerja. Ya, membuka bursa kerja. Ini siapa? Ini mendaftar ingin bekerja, melamar pekerjaan.
di perusahaan-perusahaan maupun kantor-kantor instansi swasta itu daftar semua, mencari ingin kerja. Nah, inilah tenaga kerja yang siap pakai, itu usia-usia muda semua, sekitar 20 tahun ke atas. Nah, itu anak-anak, pengaruh interaksi sosial dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pesan berikutnya. Nah, sekarang dampak positifnya. Nah, dengan adanya interaksi sosial itu juga yang diharapkan hasilnya adalah dampak positif. Dampak positif itu artinya apa? Menguntungkan semua orang, menguntungkan diri sendiri, menguntungkan lingkungan alam. Jadi seimbang, manusianya juga diuntungkan, alamnya juga tetap diuntungkan. Nah, ini yang diharapkan. Adanya interaksi sosial dengan lingkungan menghasilkan dampak positif. Nah, dampak positifnya apa kira-kira? Lihat ini. Nah, ini kegiatan apa? Yuk, siapa tahu? Nah, bagus. Ini kegiatan reklamasi. Reklamasi itu mengembalikan kondisi lingkungan yang hijau. Ini kira-kira daerah mana? Siapa ingat? Atau siapa tahu? Ya, bagus. Ini adalah daerah sekitar pantai. Sekarang banyak pantai yang terkikis akibat abrasi. Abrasi itu apa? Ayo, di kelas 4 ada mungkin abrasi itu apa? Abrasi itu artinya pengikisan pantai oleh gelombang laut. Jadi pantainya semakin melebar, semakin rusak, terkikis oleh gelombang sehingga air lautnya semakin naik. Semakin naik itu pantainya tambah sempit, sehingga bisa terjadi menimbulkan ancaman bagi penduduk yang dulunya tidak tergenang air laut sekarang tergenang. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang menghasilkan dampak positif. Ini ada namanya gerakan penghijauan di sepanjang pantai. Namanya ini, tanaman penghijauan pantai ini adalah tumbuhan bako. Tumbuhan bako nama lainnya mangrove. Nah, ini sebenarnya untuk mengembalikan pantai supaya tidak rusak. Ditanami tumbuhan yang khusus hidup dengan air laut yang namanya tumbuhan bako atau mangrove. Nah, ini dampaknya positif nanti akhirnya. Nah, berikutnya dampak positif yang lain terhadap lingkungan. Nah, ini kalau manusia Indonesia itu semua usahanya memperhatikan terhadap kelestarian lingkungan, betapa indahnya, betapa sehatnya hidup kita sehari-hari. Lihat ini, sawah yang menghijau, tumbuhan-tumbuhan pepohonan yang tumbuh hijau, lereng gunung yang hijau, sehingga nampak asri. Nah, dampak positifnya bagi manusia apa? Sehat. Mengapa sehat? Karena di sini persediaan oksigennya cukup, hasil udaranya juga sejuk, nyaman, aman, indah lagi kalau dipandang mata, sehingga sekarang banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, mengembangkan usaha kreatif juga melalui wisata alam. Coba kalau kalian pergi ke dataran tinggi, Temanggung, kemudian Kebumen, Wonosobo, Dieng, Salatiga, Kopeng, itu sekarang banyak wisata desa. Wisata desa itu dibangun, ditata rapi, sawah pun sekarang jadi tempat wisata yang bagus. Itu di sekitar daerah Borobudur, Magelang. Kamu lihat nanti di YouTube ada wisata sawah, bagus sekali. Nah, ini sebenarnya sekalian istilahnya sambil menyelam minum air,
bercocok tanam tetapi menghasilkan uang selain dari hasil pertanian, juga dari hasil wisata para pengunjung yang datang. Ini luar biasa anak-anak, pengaruhnya interaksi sosial terhadap kehidupan, pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Maka kesejahteraan masyarakat secara otomatis tercapai semuanya. Budayanya bagus, kebiasaan cinta lingkungan, ekonomi meningkat, kesejahteraan warga, dan lestari lingkungan karena adanya kepedulian setiap masyarakat, setiap manusia yang mengembangkan usaha dengan cara yang kreatif itu tadi. Nah, itu yang disebut dampak positifnya. Sehingga banyak warga kota itu datang ke sana, ingin tahu, dan memang sangat indah dan membuat kerasan kalau kita datang ke daerah-daerah wisata desa. Berikutnya anak-anak, nah sekarang interaksi manusia dan pengaruhnya dalam bidang sosial budaya itu apa saja. Nah, jadi nanti pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya itu pertama diawali dari dunia pendidikan. Orang bersekolah, kalian bersekolah itu supaya menjadi manusia yang berbudaya. Manusia yang tidak mengenal budaya, hidupnya seperti apa? Seperti hewan, binatang-binatang yang di hutan. Maka ada film manusia yang dilepas di hutan, ya budayanya seperti hewan. Tidak kenal pakaian, tidak kenal bicara, tidak mengenal kebiasaan baik, pokoknya nalurinya naluri hewan. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang berbudaya, maka kalian disekolahkan supaya menjadi manusia yang berbudi pekerti baik, sehingga kamu nanti bisa membedakan, oh ini hal yang baik, oh ini hal yang buruk, oh ini hal yang tidak perlu saya lakukan, karena kalian dibentuk menjadi karakter yang berbudi pekerti baik. Tahu sopan santun, ini anak-anak itu. Perhatikan. Kalau anak tidak tahu budaya, wah ini tanpa mengenal aturan, tanpa mengenal sopan santun. Nah, tapi semua dengan cara tunjuk jari. Karena ingin apa? Mengungkapkan pendapatnya. Nah, inilah dari dunia pendidikan itu bisa mempengaruhi terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Berikutnya, apa saja? Nah, dengan adanya pendidikan, maka kalian akan mengenal budaya bangsa. Nah, di dalam PPKN, keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia contohnya ini. Ini budaya yang luar biasa, yang pantas kita banggakan bagi kita kalau kita mau mengenal, kalau kita mau menghargai, kalau kita mau mempelajari budaya bangsa sendiri. Jadi kalau kita mau mempelajari budaya bangsa kita sendiri itu luar biasa. Tidak ada yang sekaya kekayaan budaya bangsa Indonesia di negara manapun. Sampai sekarang banyak orang Eropa, Amerika belajar ke Jawa, terutama Solo dan Jogja, ingin belajar tradisi Jawa, yaitu seni gamelan, seni wayang kulit, seni lukis, seni batik, dan sebagainya. Ini yang kalian banggakan. Melalui dunia pendidikan, maka pengembangan budaya di Indonesia akan sangat cepat dan terkenal di seluruh dunia. Nah, budaya ekonomi, pengembangan budaya ekonomi dipengaruhi oleh usaha ekonomi. Ini yang terjadi di pasar tradisional. Ya, pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional di kota Semarang? Mungkin yang terkenal kalau kalian mungkin ke Gang Baru, pasar Gang Baru. Nah, di sekolah kita itu juga tiap pagi ada yang jualan komplit sayur, buah, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya pengembangan
pengembangan dari sosial, ekonomi, dan budaya. Dasarnya apa? Di sini terjadi interaksi. Nah, interaksi apa? Ini antara pembeli dengan pedagangnya. Nah, ini pedagang-pedagang, ini pembeli-pembeli semua. Nah, interaksi sosial inilah yang akan mempengaruhi dalam bidang ekonomi. Pembelinya juga sejahtera, tercukupi kebutuhan hidupnya. Pedagangnya juga tercukupi karena jualannya laku, mendapatkan uang. Nah, ini kalau kita menyadari bahwa interaksi sosial manusia sangat mutlak dan sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak mau berinteraksi, jangan hidup di tengah masyarakat, hiduplah di hutan. Itu berikutnya. Sekarang, upaya yang dilakukan oleh warga dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya itu apa? Upaya-upayanya apa? Yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, beberapa hari yang lalu sudah kita bahas. Nah, coba kita ulang lagi. Salah satunya apa? Membudayakan semangat gotong royong. Gotong royong itu apa toh, Pak? Semangat gotong royong itu apa? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ternyata di PPKN nanti juga ada dalam semangat kegotong royongan, karena ini termasuk pengamalan sila-sila dari Pancasila. Gotong royong itu kerja bareng, kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau mencapai tujuan orang-orang yang kita bantu bekerja bersama itu. Dan hebatnya anak-anak, semangat gotong royong ini diwariskan oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu, yaitu tentang kerja gotong royong, bekerja bareng-bareng tanpa mendapatkan upah. Nah, ini yang disebut dengan semangat. Nah, selanjutnya pembangunan sosial budaya. Yang kedua adalah saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Ini hubungannya masih ada kaitannya dengan ini. Semangat kegotong royongan warga kita. Ya, di dalam masyarakat, kalau ini masih dikembangkan luar biasa. Itu semangat kesejahteraan atau tujuan hidup sejahtera mudah tercapai. Yang ketiga, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Setiap masalah itu selalu dibicarakan. Ya, dibicarakan sehingga terjadi atau muncul atau timbul solusi atau cara mengatasi masalah. Ini akan menjadi ringan. Gotong royong itu pekerjaan berat juga jadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Seperti kalian kalau setiap hari pulang sekolah piket dulu, kerjakan bareng itu ringan cepat. Tapi kalau sendiri berat dan lama tentunya. Nah, yang keempat, melestarikan dan memelihara budaya daerah. Melestarikan dan memelihara budaya daerah. Ini mutlak. Nah, seperti tadi budaya-budaya, ada reog, ada tarian, ada wayang kulit, ada seni barongsai, ada wayang potehi dan sebagainya, itu kuncinya lestari terhadap kita, terhadap saya dan kalian, yaitu memelihara budaya daerah yang ada di kota kita. Misalnya di Semarang itu ada namanya budaya peraraan warak ngendok. Nah, itu salah satunya yang perlu kita lestarikan. Setiap tahun pasti diadakan. Kalau berhenti, yaitulah punah, akan hilang. Nah, budaya lain yang terkenal Riok Ponorogo dan sebagainya itu harus kita sendiri, bukan orang lain. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, yaitu menjaga kerukunan
antar anggota masyarakat. Itu penting. Kerukunan, maka ada namanya interaksi sosial yang menimbulkan kerukunan. Nah, itu hubungan dengan warga sekitar kita harus baik. Itu anak-anak upaya yang dilakukan oleh warga dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Maksudnya yaitu, nah sekarang pengaruhnya interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat apa saja? Pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Ini pengaruhnya terhadap pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Kalau manusia terdidik, maka akan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini semua yang pengaruh positif ya. Kalau semua berusaha baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semua akan maju secara ekonomi maupun budaya. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Ini pengaruhnya yang positif lagi, tidak ada pengangguran lagi. Berikutnya, bentuk aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Bentuk aktivitas, bentuk kegiatannya apa? Semua anak wajib menyelesaikan belajar 9 tahun, SD dan SMP. Sekarang sudah sampai SMA. SMP tidak cukup, minimal SMA. Nah, sekarang 9 tahun, 12 tahun sekarang. SD, SMP, SMA. Berikutnya, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan. Itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, supaya manusia terampil siap bekerja tadi. 3. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Kalian nanti kalau dewasa harus aktif. Setiap kegiatan di masyarakat jangan mengurung diri di rumah, maka kamu tidak akan dikenal oleh masyarakat dan tidak akan mengenal masyarakat. Jangan diem di rumah saja, belajarlah untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar masyarakat. Berikutnya anak-anak sekalian, mari kita ciptakan bumi kita ini yang hijau ya. Bumi kita yang hijau supaya hidup kita tetap lestari, sehat, selamat, alam kita tidak rusak, lingkungan hidup kita juga tetap lestari. Nah, kuncinya ada di kita semuanya. Membiasakan hidup bersih, membiasakan hidup disiplin, membiasakan hidup dengan mencintai lingkungan. Dari mana mulainya? Dari rumah kita masing-masing. Maka cintailah bumi untuk kelangsungan hidup kita. Nah, cintailah bumi untuk kelangsungan hidup kita. Nah itu anak-anak sekalian tentang interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pengaruhnya pada kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan atau budaya hidup kita. Supaya ini kita biasakan, kita semakin paham akan hidup kita, dan mari kita selalu menjaga kelestarian lingkungan kita. Kuncinya pada habit kita sehari-hari, pembiasaan hidup kita sehari-hari. 1, itu selalu memupuk kerukunan. Yang kedua, mencintai lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar, rajin bekerja. Yang keempat, kita disiplin. Disiplin dalam arti selalu ingat akan hal itu baik atau tidak bagi kita semuanya. Anak-anak, selamat belajar, dan kita lanjutkan untuk pembahasan materi-materi yang akan datang lagi, lebih mendalam lagi. Dan nanti kalau ada latihan-latihan soal, silakan dikerjakan. Dan Pak Yadi mengucapkan selamat pagi, selamat jumpa, salam sehat bahagia, tetap jaga kesehatan, tetap
jaga hidup kita di lingkungan sosial kita sehari-hari. Terima kasih, selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan.